Fir'aun pun menyadari bahwasanya karena keimanan yang dipertahankan oleh Nabi Musa itulah yang menyebabkan mereka selamat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keingkarannya itu, akhirnya Fir'aun tenggelam, dan pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru dia menyampaikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasuha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat. Dari mimbar ini khatib mengajak ma'asyiral muslimin untuk kita sebagai seorang hamba senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita iringkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat kepada sidang jamaah Jumat sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang menentukan kemuliaan kita di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga yang menentukan kemuliaan dan kemenangan kita di akhirat kelak adalah juga disebabkan ketakwaan kita itu. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat. Dalam salah satu riwayat yang berasal dari Nabi SAW, beliau menyampaikan tentang kisah seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut sudah berusia lanjut, dia ingin menurunkan ilmu yang dia punyai, maka diperintahkanlah seorang raja tadi untuk mencari seorang anak muda. Ketika seorang anak muda yang dicari tersebut sudah didapatkan, maka diperintahkan untuk segera dia menghadap kepada tukang sihir itu. Tapi dalam perjalanan menuju tukang sihir tersebut, dia bertemu dengan seorang rahib, bertemu dengan seorang pendeta yang melalui keilmuan yang dia punyai, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Akhirnya sang pemuda tersebut kagum dan dia mendapatkan ilmu dan pelajaran yang banyak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rahib tadi.
Maka sesudah itu datanglah pemuda tersebut kepada tukang sihir yang dia diperintahkan untuk datang sebelumnya itu. Ketika datang di sana dia ditanya, apa yang menyebabkan engkau terlambat untuk datang? Maka dia sampaikan dia bertemu dengan seorang rahib yang mengajarkan kepadanya banyak ilmu. Begitu pula dalam kisah selanjutnya, ketika ada seorang yang buta kemudian diobati oleh anak muda yang sudah mendapatkan ilmu dari pendeta tadi. Maka ketika diketahui oleh sang raja bahwasanya orang buta ini sudah kembali bisa melihat, ditanyakan kepadanya, siapa yang sudah menyembuhkanmu? Maka dijawab, yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan anak muda tadi. Maka akhirnya tukang sihir menjadi gelisah karena ilmu yang akan diturunkannya tidak akan diterima oleh anak muda ini. Begitu juga dengan sang raja akan terancam kekuasaannya. Akhirnya keputusan diambil, sang anak muda ini harus segera dibinasakan. Maka dibawalah ke tempat yang paling tinggi. Kemudian raja mentitahkan supaya anak muda ini dilemparkan dari tempat yang tinggi itu kalau dia tak mau meninggalkan keyakinannya. Titah dilaksanakan. Ketika sampai di tempat yang tertinggi, di puncak gunung, diultimatum kepada anak muda ini bahwa engkau harus meninggalkan keyakinanmu itu atau engkau akan dilemparkan dari bukit yang paling tinggi ini. Jawaban sang anak muda adalah dia tetap dengan keyakinannya, dan ketika akan dilemparkan dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan kehendak yang engkau maui. Dilemparkan sang anak muda tersebut. Tetapi setelah sampai di bawah dia kembali sehat seperti sedia kala, datang menghadap raja. Akhirnya titah yang kedua disampaikan oleh sang raja tadi, supaya anak ini dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Sampai di tengah lautan dan akan segera ditenggelamkan. Pertanyaan yang sama kembali disampaikan kepadanya, engkau tetap dengan keyakinanmu dan engkau akan ditenggelamkan, atau selamat kemudian engkau bisa kembali ke daratan melanjutkan kehidupanmu? Sang anak menjawab dengan jawaban yang sama, saya tetap dengan keyakinan saya, dan titah untuk menenggelamkannya segera dilaksanakan. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Anak muda itu tidak tenggelam, kembali selamat dan menghadap kepada sang raja. Akhirnya sang anak muda menyampaikan sebuah rahasia, kalau memang engkau berkeinginan untuk membunuh saya, berkeinginan untuk membinasakan saya, maka saliblah tubuh saya ini, kemudian ambillah anak panah yang ada di samping badan saya ini, panah tubuh saya, dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan si anak ini. Akhirnya apa yang disampaikan anak muda tersebut dilaksanakan. Dan betul saja, ketika anak panah yang sudah dibacakan bismillah, robnya si anak ini sampai di pelipisnya, menancap di pelipisnya, kemudian sang anak muda tersebut memegang anak panah itu, dan akhirnya dia wafat, meninggal dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dakwah sang anak muda tadi yang menyampaikan bahwa syarat untuk membunuh saya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat. Kemudian masyarakat yang beriman tersebut akhirnya oleh sang raja diperintahkan untuk dibunuh semuanya. Digalilah parit. Ini yang menjadi salah satu sebab asbabun nuzul atau cerita yang mengiringi tentang ayat yang terdapat pada surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Telah digali parit, kemudian dalam parit tersebut dikobarkan api yang sangat menyala, dan raja beserta bala tentaranya tersebut yang akan membakar, yang akan membunuh orang-orang yang telah beriman itu. Qutila ashabul ukhdud, sungguh telah celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
orang-orang penggali parit tersebut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa mereka celaka? Karena mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang akan mereka bakar tersebut illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksanya kecuali karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang-orang kafir itu membunuh orang-orang beriman kecuali karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau dengan para pengikutnya diburu, ketika beliau dengan para pengikutnya dikuntit, ketika beliau dengan para pengikutnya dijadikan buronan, yang kesalahan utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka diburu? Mengapa mereka dikuntit dan mengapa mereka dibasmi, dibunuh? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah resiko keimanan yang terjadi di setiap masa. Inilah pertanggungjawaban sebagai seorang mukmin yang pada akhirnya dalam pertanggungjawaban keimanannya yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan berhadapan dengan penguasa-penguasa zalim. Dia akan berhadapan dengan tiran. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diburu, Nabi Musa dikuntit sampai tidak ada lagi daratan tempat mereka menyelamatkan diri. Ketika laut terbelah, Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti. Apa yang disampaikan oleh Fir'aun ketika mengetahui Nabi Musa sudah selamat sampai ke ujung, sementara dia akan segera tenggelam? Amantu, saya beriman kepada Allah yang telah diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israel sebelumnya. Fir'aun pun menyadari bahwasanya karena keimanan yang dipertahankan oleh Nabi Musa itulah yang menyebabkan mereka selamat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keingkarannya itu, akhirnya Fir'aun tenggelam, dan pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru dia menyampaikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat, begitu pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Dan ingatlah, pada saat orang-orang kafir berencana liyuthbituka, untuk mengikatmu, untuk menangkapmu, untuk memborgolmu, untuk memenjarakanmu, aw yaqtuluka, dan begitu juga mereka berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw yukhrijuka, atau mendeportasimu, atau memindahkan kamu, mengeluarkanmu dari tempat tanah kelahiranmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat rencana, dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai rencana yang baik. Allah juga mempunyai rencana yang indah. Wallahu khairul makirin, dan rencana Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling baik. Bagaimana sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekelas para nabi dan rasul sebelum beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi hal yang sama. Mereka diburu, mereka dibunuh, mereka ditangkap adalah disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah resiko keimanan, resiko keislaman. Mereka sudah diburu, mereka sudah dibunuh, mereka sudah ditangkap. Tinggal bagaimana kemudian. Kita melihat akhir dari perjalanan setiap penguasa tiran, akhir dari perjalanan setiap penguasa-penguasa zalim. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat menyampaikan, Am hasiballadzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan jahat itu menduga? Apakah mereka yang melakukan tindakan pembunuhan, penangkapan dan pemenjaraan itu menduga ayyasbikuna, bisa lolos dari kekuasaan kami? Apakah mereka yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan itu bisa lolos dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Mereka tidak akan bisa lolos. Mereka mungkin bisa bersembunyi di dunia. Mereka mungkin bisa bersembunyi di balik
perundang-undangan yang dengannya mereka bisa menghilangkan jejak, yang dengannya mereka bisa merasa benar melakukan tindakan kejahatan, tindakan pembunuhan, tindakan penghilangan nyawa, tetapi sedikit pun mereka tidak akan bisa menghindar dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengalaminya. Para nabi dan rasul sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka mempertahankan keimanan itu, bagaimana mereka mempertahankan semangat untuk membela dakwah yang dibebankan kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala titahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beban keimanan itu, beban perjuangan untuk menyampaikan risalah tersebut adalah bahagian dari perjuangan fi sabilillah. Maka para pejuang-pejuang itulah kemudian yang membuat gusar penguasa-penguasa zalim. Orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran itulah yang merasa terguncang kekuasaannya. Karena seperti yang disampaikan, seperti yang dirumuskan oleh salah seorang tokoh legendaris dalam menjinakkan umat Islam Indonesia, Snop Hogronye. Umat Islam yang hanya berkutat dalam ibadah murni, biarkan mereka dengan ibadahnya itu. Umat Islam yang berkutat dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial, biarkan mereka dengan kegiatan sosialnya. Bahkan kalau perlu berikan mereka fasilitas, berikan mereka bantuan. Tapi ketika umat Islam sudah menyinggung urusan politik, ketika umat Islam sudah menuntut keadilan, ketika umat Islam, para kiai dan santri pada saat itu di zaman penjajahan Belanda sudah mengumandangkan jihad fi sabilillah untuk mengenyahkan penjajahan Belanda, tumpas habis, tangkap, jadikan mereka buronan, jadikan mereka sebagai bulan-bulanan. Itu rumusan yang disampaikan oleh Snop Hogronye kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menjinakkan umat Islam Indonesia, untuk menjinakkan umat Islam Nusantara. Betul para pejuang tersebut dijadikan buronan, betul mereka sudah tewas gugur fi sabilillah, tetapi tetap pada hari ini yang menjadi pejuang adalah para ulama dan santri itu, dan yang menjadi pecundang adalah Belanda dan kaki tangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, inilah yang kemudian kita harus mengambil hikmah dari perjalanan sejarah para nabi dan rasul, dari perjalanan para pejuang yang ada di negeri ini, bahwasanya kita sangat membutuhkan mereka yang berpegang teguh sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan kehormatan Islam, mempertahankan kehormatan agama ini, mempertahankan setiap jengkal tanah yang dijajah oleh orang-orang kafir di masa dulu. Itu yang mereka wariskan kepada kita. Ini pula yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, karena ada saham mayoritas yang sudah ditorehkan oleh para ulama melalui tintah dan darah mereka. Suburnya negeri ini, merdekanya negeri ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termuat di muqaddimah undang-undang dasar itu. Kalaulah bukan karena rahmat, berkat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pada hari ini masih di bawah penjajahan kolonial asing. Niscaya pada hari ini kita masih belum merdeka dalam melaksanakan berbagai macam urusan keagamaan kita. Maka jangan sampai teori-teori penjajahan tersebut dilestarikan oleh orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Jangan sampai teori-teori Snop Hogronye dihidupkan kembali di negeri ini, karena itu adalah sejarah masa kelam bangsa ini, karena itu adalah cara untuk menjinakkan Islam. Dan bagaimanapun Islam tersebut berusaha dijinakkan, bagaimanapun para ulama dibungkam, yang namanya para pejuang kebenaran itu akan tetap menemukan jalannya untuk menyampaikan kebenaran. Para pejuang kebenaran akan tetap menemukan jalannya untuk menegakkan yang benar. Tinggal posisi kita, ma'asyiral muslimin, berada di pihak mana? Di pihak para pecundang, di pihak para sponsor yang menggelontorkan dana tidak sedikit untuk membasmi gerakan-gerakan Islam di negeri ini, atau kita bahagian dari mereka yang berjuang semampu yang kita punya untuk menegakkan agama Allah. Ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada para pengikutnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya dalam membela agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah.
Maka para Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa tersebut menyampaikan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula hendaknya yang menjadi komitmen kita, bahwa kematian adalah pasti. Tinggal bagaimana kemudian kita bersiap menghadapi kematian itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau di jalan yang membuat kita merana selamanya di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.